Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Kompetensi dasar kali ini pada aspek Selanjutnya, peta konsep. Anak-anak bisa memperhatikan peta konsep yang ada. Sebelum kita masuk ke materi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah SWT, nah, menurut anak-anak, apakah pengertian iman itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Selanjutnya kita akan masuk ke materi nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan terakhir Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Keterangan di atas diperkuat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kibti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَزَبُورَ." Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud.
Kitab yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini pada awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Pokok-pokok ajaran kitab Injil. Persatu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak ada lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 sebelum Masehi di Gua Hira. Kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Pokok-pokok ajaran Al-Quran. 1. Akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. 5. Tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Selanjutnya kita masuk ke materi perbedaan kitab dengan suhuf. Perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, sama-sama menerima 10 suhuf. Perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. 3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Materi kita yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar dan yang salah. 2. Pedoman agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu untuk menjadi pelajaran hidup bagi manusia. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. 5. Manusia beriman akan mengetahui dan membedakan yang baik dan benar, sebab di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk.
6. Mensyukuri anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. 7. Hati menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain bahkan pemeluk agama lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan materi, selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Anak-anak bisa menulis jawabannya di kertas ya. Nah, di sini ada 4 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.